Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Jangan bosan-bosan, kita ketemu lagi di chemistry bersama Bu Isti. Kali ini Ibu akan membahas tentang isomer senyawa hidrokarbon. Isomer, apa sih itu isomer? Nah, kita nanti akan pelajarinya ya. Jangan lupa masih ada beberapa video yang lain di channel ini juga. Ananda bisa belajar, bisa menyimak berulang-ulang agar lebih paham ya. Baik, kita kembali ke isomer. Isomer adalah senyawa ya, senyawa yang mempunyai rumus molekul. Rumus molekul itu kemarin yang misalkan C4H, kalau alkana berarti H10, butana gitu ya. Itu namanya rumus molekul C4H10 atau C2H2 untuk alkuna kayak gitu. Itu namanya rumus molekul ya. Jadi isomer, kembali lagi ya, isomer itu merupakan senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya yang berbeda. Struktur itu yang pakai tangan, yang nanti ketahuan cabang-cabangnya gitu ya Ananda ya. Nah, ilustrasinya itu gini. Ketika Ananda diberikan suatu Lego, jadi ada Lego itu jumlahnya sama, setiap Ananda diberikan Lego sejumlah 10 misalkan, tetapi untuk bentuknya itu kan tidak ditentukan. Ananda bebas mau bikin Lego bentuknya apa aja, itu bebas. Itulah ilustrasi dari isomer. Jadi Ananda jumlah Legonya sama, tetapi bentuk Legonya seperti apa itu berbeda-beda. Itu namanya isomer ya. Jadi antara Lego satu dengan Lego yang lain itu berisomer, meskipun bentuknya beda tapi jumlahnya kan sama gitu ya. Paham ya untuk isomer itu sendiri? Nah, kita lihat isomer itu ada beberapa jenis, meliputi isomer struktur dan isomer geometri. Struktur itu rangkaiannya ya. Kalau geometri itu bangun, ada rumus bangunnya. Nah, di sini isomer struktur itu dibagi menjadi 3 lagi, meliputi isomer rangka atau cabang ya. Bisa isomer posisi dan ada juga isomer gugus fungsi. Untuk isomer gugus fungsi ini tidak kita pelajari di kelas 11 ya. Jadi isomer struktur ada 2 ini nanti. Oke Ananda ya. Nah, untuk isomer geometri itu ada isomer cis trans dan isomer optis aktif. Nah, ini juga nggak semua, karena isomer optis aktif ini nanti dipelajari lebih lanjut di tingkat yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, sedikit yang penting paham. Oke, nah jenis-jenis isomer yang pertama isomer rangka atau rantai ya, rangka atau rantai, dimana isomer ini disebabkan oleh perbedaan susunan atom karbon pada molekul. Perbedaannya ada dari rantai lurus nanti jadi ada cabangnya. Itu namanya isomer rangka atau rantai. Awalnya dia lurus jadinya bercabang kayak gitu. Nah, misalkan udah bercabang nanti dari lurus jadi cabangnya 1, cabangnya 2 kayak gitu dan seterusnya. Kalau isomer posisi isomer ini disebabkan oleh perbedaan letak ikatan rangkap ya. Jadi posisi ikatannya itu berbeda, jadi nanti cluenya itu beda nomor rangkapnya itu. Nah, kalau isomer fungsi yang menyebabkan ternyata di sini ada. Nah, isomer gugus fungsi kita nggak pelajari ya, skip ya. Ini isomer gugus fungsinya nggak kita pelajari, di skip karena dipelajari nanti di tingkat yang lebih lanjut.
Untuk isomer geometri, nah ini yang kita akan pelajari juga. Isomer geometrinya ada dua, ada cis, ada trans. Oke, isomer ini hanya dimiliki oleh ikatan rangkap dua. Jadi untuk alkana sama alkuna nggak bisa. Yang bisa itu khusus apa? Senyawa alkena, ya, yang mempunyai ikatan rangkap mengikat dua jenis gugus yang berbeda. Seperti apa? Nanti contoh-contohnya kita akan bahas. Yang pertama, isomer rangka atau rantai. Yang tadinya rantai lurus menjadi rantai cabang ya. Contoh misalkan, kita ambil senyawa alkana. Nah, untuk senyawa alkana itu kan rumusnya CnH2n plus 2. Ingat ya. Dan ikatannya tunggal. Ini alkana. Isomernya misal, tuliskan isomer dari C5H12. Ingat, C-nya jumlahnya 5, hanya ada 12. Nanti bagaimanapun bentuknya, bagaimana rantai atau rangkanya, tetap C-nya harus 5, hanya harus 12. Nggak boleh berubah. Nah, yang pertama, ambil yang paling gampang dulu Ananda. Yang gimana? Ya jelas dong, rantainya yang lurus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jelas, ini pasti pentana karena C5. Apakah hanya 12? Hitung aja ya. 1, 2, 3, 6 ditambah 6, 12. Ini yang pertama ya. Dan yang kedua, dari lurus jadi cabang. Kita lihat. Kita potong satu ya. Kita potong satu, boleh yang samping kanan kiri boleh. Kita potong satu, berarti kan rantai induknya tinggal 4 ya, tinggal 4. Yang satu sebagai cabang. Jadi nanti yang awalnya pentana turun jadi butana. 1, 2, 3, 4. Nah, yang satunya ini jadi cabang namanya metil. Tata namanya gimana? Ingat, nomor cabang dulu di strap, baru nama, baru alkananya ya. Perhitungan jangan lupa ya, harus diingat. Tata nama alkana, alkena, alkuna itu wajib ya. Jadi nomornya dulu dari kiri karena lebih dekat dengan cabang, sehingga metil ada di nomor 2. 2 strap metil butana. Ini isomer kedua. Jelas Ananda? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita potong satu lagi. Tadi kan 4 terus dipotong satu lagi, kan rantai induknya jadi hanya 3. Ini ya, 3 propana. Berarti nanti sisa 2 kita letakkan buat cabang. Cabangnya di mana? Sini. Tengah ya, atas bawah. Kenapa nggak gini, Bu? Boleh nggak? 1, 2, 3. Ini cabang. Nah, ini di sini. Bisa nggak kira-kira? Nah, kalau kayak gini, ini namanya rantai utama juga, karena ini cuma dibelokin. Kalau di ujung ini bukan cabang ya, bukan cabang. Kenapa? Karena nanti dia itu cuma pengecoh. Sebenarnya rantai lurus dibengkokin. Ananda harus jeli ya, ini salah, nggak boleh. Jadi tetap cabang ada di tengah karena cuma ada 3 ya, dan sama-sama metil. Kalau sama-sama metil, maka namanya menjadi 2,2 strap 2. Apa kalau ada jumlahnya 2? Betul, dimetil propana. Paham Ananda ya? Nah, untuk C5H12 mempunyai 3 isomer rangka atau rantai, yaitu beda lurus menjadi cabang. Bisa dipahami Ananda? Jadi untuk cabangnya itu boleh metil, boleh etil. Nah, kenapa ini enggak kita coba etil? Kita coba ya, nanti Ananda lihat bisa enggak. Bagian sini ya. Kan yang ini tadi 3 ya. Kalau kita mau bikin etil, berarti kan rantai utamanya 3. Nah, Ananda mau naruh etil di mana? Nggak mungkin etil ada di ada di cabang kiri ataupun kanan, karena itu nanti cuma belokin rantai lurus. Berarti kalau mau bikin cabang ditaruh di agak ke tengah, jangan pas di ujung ya.
Misalkan ini ada C-nya 2. Ini H2, ini H3. Boleh nggak kalau ditulis gini sih? Ini C. Di sini cabangnya C2H5. Nah, ini tetap etil ya. Sama aja. Oke, apakah heptata namanya akan benar? Kita coba. Kalau kita ambil rantai utamanya 3, di sini etil. Boleh nggak sih, Bu, kalau misalkan ini kita beloknya ke bawah 1 2 3 4. 1 2 3 4. Boleh dong, jelas karena lebih panjang. Ya, maka dari itu ini nanti jatuhnya ke butana. Jadi balik lagi ke struktur yang isomer yang nomor 2. Maka dari itu kenapa kita nggak bisa bikin etil? Karena namanya akan sama dengan ini tadi 2 metil butana. Kalau dihitung 1 2, nah ini cabang. Ini nanti statusnya jadi cabang. Malah rantai utamanya yang 4. Paham ya Ananda ya? Jadi kalau isomer itu dari kreativitas kita, kira-kira bisa nggak ya di otak-atik, dicoba-coba sampai nanti menemukan nama yang sama. Kalau namanya sama berarti itu udah nggak bisa lagi dibikin isomer. Jadi C5H12 isomernya ada 1 2 3 untuk isomer rangka atau isomer rantai. Next ya. Nah, contoh yang lain, ini ada pentana. Sama enggak sih? 2,2 dimetil propana. Sama aja ya, ini contohnya tadi udah Ibu jelaskan. Lanjut aja. Kalau yang ini 2 metil. Nah, ini senyawa alkena. Ingat, alkena. Alkena juga bisa mengalami isomer rangka atau rantai ya. Perbedaannya adalah gini. Kalau alkena itu kan pasti wajib harus ada ikatan rangkap duanya. Di sini kita contohkan masih sama. C5 berarti hanya berapa? Ingat yuk alkena rumusnya CN H 2N saja. Berarti hanya ada 10 ya. Nah, 1 2 3 4 5. Ada yang paling gampang lurus dulu, yaitu 1 pentena. Rangkap ada di nomor 1 pentena. Oke, fix. Lanjut. Kita potong 1, rantai utamanya kan 4, berarti 1 butena kan. Nah, yang 1 jadi metil. Metilnya diletakkan di mana? Hati-hati Ananda, karena di sini udah ada rangkap, nggak boleh di nomor 2, karena nanti tangannya kelebihan. Jadi bolehnya ada di nomor 3. Maka namanya 3 metil 1 butana. Nah, lanjut lagi. Oh iya, ternyata boleh Ananda taruh di nomor 2, tapi nanti ini ada perbedaan ya. Di sampingnya itu jadi CH2. Hanya itu pindah ke samping, ke yang nomor 3. Maka dari itu di sini ikatannya ada 1 2 3 4. Pas ya. Ini namanya 2 metil 1 butena. Ada di nomor 2 dia. Bisa dipahami Ananda? Ingat, ikatan rangkapnya tetap di nomor 1, tidak berubah, karena yang berubah hanya lurus jadi rantai. Hanya nomor rantai aja yang geser-geser. Paham ya? Next. Nah, ini alkuna. Jadi isomer rantai atau rantai atau rangka bisa terjadi di alkana tadi, bisa alkena, bisa alkuna juga bisa. Nah, pentuna itu kalau C-nya 5 hanya ada 8. Ingat rumus umumnya ya, CN H2N. Kalau tadi nggak pakai apa-apa, sekarang minus 2. Gitu ya, diingat-ingat lagi. Nah, yang pertama 1 2 3 4 5. Yang pastinya 1 pentuna boleh ya. Pentuna gimana sih 1 pentuna? 1 2 3 4 5.
Nah, gini ya. Ini satu strip pen tuna. Gitu ya. Nah, selain itu kan kita potong cabangnya. Jadi 1 2 3 4 5. 1 2. Oh, maaf. Ini contohnya bukan C5 ternyata Ananda. Tetapi contohnya adalah C-nya 6. Ralat ya, Ananda simaknya baik-baik ya. Kalau C-nya 6 berarti hanya ada 10. Ini nggak kepake. Nah, kalau C-nya 6 yaitu heksuna. 1 2 3 4 5 6. Oh iya, kan rangkap di nomor 1, berarti 1 strip heksuna. Nah, isomer yang lainnya kita potong 1, jadi sisanya adalah pentuna, ya kan? Berarti 1 atom C kita bisa jadikan cabang, boleh berada di sini. Boleh berada di sini, boleh nggak ya? Nggak bisa ya kalau di nomor 2 ya. Mulainya di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nggak mungkin di nomor 5, 1, 2, nggak mungkin. Berarti boleh ada di nomor 3 atau di nomor 4. Kalau Ananda mau bikin yang lain, bisa ini digeser ke sini. Nanti jadi 4 strip ya, metil strip 1, strip pen tuh. Nah, contoh yang lainnya ada, isomer yang lainnya itu kita potong 2 dari 5, berarti kan sisanya 4. Nanti yang 2 kita gunakan untuk cabang. Nah, satu-satunya cabang letaknya itu hanya ada di sini tok, di nomor 3, karena rantai utama hanya 4. Kalau di nomor 4 kan nggak jadi cabang lagi, gitu ya. Ada di 3,3 strip di metil karena dia metilnya ada 2, strip 1 strip butana. Ini termasuk isomer rangka atau rantai karena dari awalnya lurus, ada cabang 1, ada cabang 2 dan seterusnya. Bisa dipahami ya Ananda ya? Kalau terlalu cepat atau Ananda bingung, bisa ditanyakan lewat chat. Lanjut. Nah, ada isomer posisi. Kalau tadi rangka atau rantainya, sekarang posisi. Bedanya apa? Nah, untuk posisi ini disebabkan oleh perbedaan letak. Nah, ini letak ikatan rangkap. Jadi, nanti nomor ikatan rangkapnya itu beda. Berarti kalau urusannya sama ikatan rangkap, isomer posisi hanya dimiliki oleh siapa? Al siapa ya? Alkena sama alkuna boleh nggak? Boleh. Alkuna kan dia juga rangkap, tapi rangkapnya 3. Contoh dulu ya. Ingat alkena itu ada rangkap 2, rumusnya CnH2n plus nggak pakai plus 2 ya, CnH2n aja ya. Ini typo, maafkan. Rangkapnya 2. Soalnya tuliskan isomer dari C4, C-nya 4 hanya 8. Oke ya. Dari alkena 1 2 3 4. Ini namanya 1 butena. Ya. Ingat, ini udah posisi ya. Jadi cuma merubah letak ikatan rangkapnya. Kalau awalnya di angka 1, sekarang digeser. Berarti ini jadi 2 butena. Isomer posisi itu beda nomor rangkapnya aja. Ini nomornya 1, ini nomornya 2. Bisa nggak digeser ke belakang nomor 3? Nah, ini nanti penomorannya. Berarti kan gini toh, tak gambarin biar Ananda jelas. 1 2 3. Maunya di nomor 3 gini toh. Nah, ini nanti ngitungnya dari kanan atau kiri? Ya dari kanan, jadi berubah dong. Iya, karena paling dekat dengan ujung. Berarti dia ada di nomor 2, udah ada, sama aja. Gitu ya, paham ya Ananda ya? Next. Nah, contoh yang lain itu ada C7, berarti hanya 14 ya. Ketutupan, maaf.
C7H14. Nah, yang pertama itu ini yang di sini dulu ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. Ini ikatan rangkap ada di nomor 1 karena nanti inilah apa? Rantai utama, berarti ini cabangnya namanya etil. Dari nomor 1. 2 etilnya sama, 1 pentena. Nah, ini etilnya sama di sini. Rangkapnya geser aja ke belakang. Jadi rantai induk namanya 2 etil 2 pentena. Ini ada di sini ya. Ini namanya isomer posisi. Jumlahnya sama, pasti rumusnya juga sama, C7H4. Maaf ini 14 ya. Gitu ya Nanda ya. Ada lagi isomer ini untuk alkena. Nah, kalau yang ini untuk alkuna. Alkuna contohnya C4 ya. C4 hanya ada 6. Rumus umumnya apa? Ya udah diingat, Cn H2n min 2. Kalau C-nya 4 berarti hanya ada 6. 1 2 3 4. Posisi rangkap. Nah, namanya juga isomer posisi ya. Posisi rangkap ada di nomor 1. Namanya 1 butuna. Kalau digeser berarti ada di nomor 2, namanya 2 butuna. Ini isomer. Jenisnya posisi. Karena posisi ikatan rangkapnya berbeda. Jelas Ananda? Oke, lanjutkan. Nah, terakhir isomer geometri, yaitu isomer ini ya, bangun ya dia ya. Senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi struktur ruang, karena geometri itu struktur ruangnya berbeda. Ada 2, cis sama trans ya. Cis itu gimana, trans itu gimana? Lebih mudahnya kita lihat gambar di sini ya. Ini ada cabangnya A, cabangnya B, B. Ada rangkap. Ingat ya, kalau geometri hanya dimiliki oleh alkena saja ya. Kenapa disebut cis? Karena ini B-nya, A-nya itu sepihak. Sepihak dilihat dari mana? Ibarat kata ini batasnya itu rangkap 2-nya. Nah, ini ya. Nah, jadi B itu di bawah semua, A di atas semua. Dia enggak sepihak ya. Itu namanya cis. Kalau trans, ya ingat aja, trans itu kan transmigrasi. Trans Jogja bergerak berpindah ya. Jadi trans itu nyebrang ya. Arti lebih mudahnya itu trans itu nyebrang. Batasnya sama, yaitu di ikatan rangkapnya. Ternyata B1 di atas, 1 di atas, 1 di bawah. A1 di atas, 1 di bawah, itu namanya trans. Bisa dipahami ya Nandaku? Oke. Ini simbol aja tadi ya, AB-nya itu ya. Nah, kalau senyawa ada contohnya cis ya. 2 butena. Berarti 1 2 3 4. Kok bisa sih dicisin? Iya, ternyata hidrogennya kan di sini. Ini ya karena ini rumus ruang ya. Jadi boleh Ananda mengeluarkan H. Padahal di sini hanya nggak dikeluarin, nggak apa-apa. Ini 1 gugus, yang ini hidrogen sendiri. Nah, hidrogen itu di pihak yang sama atas semua, CH3 di bawah semua. Maka namanya cis 2 butena. Cisnya itu karena ada di pihak masing-masing, atas bawah strep 2. Kenapa kok 2? Ternyata rantai rangkapnya, ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Strep butena itu ini namanya rantai utama. Jadi rantai utamanya cis itu bentuknya kayak gini. Boleh nggak ke atas? Boleh, nanti hanya di bawah semua, bebas ya. Nah, kalau trans itu nyebrang. Ini ada heksena itu kan 6 ya. Di sini ada 1 2.
3, 4, 5, 6. Pas ya. Jadi di sini 2, 2. Ini ada 2. Trans, ada penyeberangan. H 1 atas, 1 bawah. Nah, ini kan C2H5. Nah, rantai utamanya bentuknya gini. Kok jelek ya? Gak apa-apa ya. Gini. Ini adalah rantai utamanya. Dan dia nyebrang di sini C2H5, sini C2H5, ini hanya ada di sini. Itu namanya trans. Bisa dipahami ya, Ananda? Untuk isomer geometri ingat hanya dimiliki oleh senyawa alkena. Terima kasih atas perhatiannya, Anandaku. Semoga dengan penjelasan yang singkat bisa dipahami. Kalau belum jelas diulangi lagi. Kalau belum jelas juga ditanyakan lewat chatting di WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.